Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya undang bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari puji nama Tuhan, kita sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta Kita sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama dengarkan VOP. Silakan multimedia. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah
daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Shalom on fire. Shalom on fire. Haleluya. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin.
kita ada di minggu yang pertama di bulan yang ke-7. Kita memasuki semester yang kedua. Semester yang pertama Januari sampai Juni kita sudah lewati. Saya percaya banyak hal yang sudah kita jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Mungkin ada air mata. Mungkin begitu banyak pergumulan. Tapi lihat hidupmu, hidup saya hari ini, pagi ini. Kita masih tetap datang dengan keadaan yang baik, dengan sehat. Kita boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan. Semua karena Tuhan kita dahsyat. Semua karena Tuhan kita hebat. Kita mau berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang boleh kita alami di semester yang pertama, memasuki semester yang kedua, kita semakin bergairah dengan Tuhan kita. Karena Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang pasti menggenapi setiap janjinya. Firman-Nya berkata, tidak sekali-kali pun aku akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau berjalan sendiri. Pagi ini saya dan saudara ada di tempat ini. Bukti betapa Tuhan kita itu setia akan janjinya. Allah kita itu baik. Dia ada bersama kita dalam setiap musim hidup kita. Dia lakukan banyak perkara dalam hidup kita. Dia hanya minta kita percaya kepadanya. Dan untuk itu saya rindu pagi ini, mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kita mau bersama-sama bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Mungkin memasuki semester yang kedua ini Tuhan tetap izinkan engkau dalam lembah yang kelam. Tapi saya rindu yuk sama-sama kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Sebab engkau baik. Sebab engkau baik. Sebab engkau Bapa yang setia. Tiada yang sepertimu Yesus. Bangkitkan rohmu. Mari bersama-sama kita berbahasa roh. Yesus, kami berseru memanggil namamu. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang hebat, nama yang berkuasa. Yesus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebab besar kasih setianya. Kami tidak inginkan yang lain pagi ini. Kami hanya mau Yesus hadir di tempat ini.
Dan Engkau bukan sekedar hadir di tempat ini, tapi Engkau menjumpai kami pribadi lepas pribadi. Engkau mendekap kami. Biar pagi ini menjadi pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan biar tinggal dalam hadirat-Mu adalah kesukaan kami. Hati kami menjadi tenang saat bersama dengan-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allahku, yes Lord, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan. Hanya dekat padamu. Saat kami dekat padamu, di situ ada kekuatan yang baru. Ya, karena Engkau pasti membawa kami seperti burung raja wali terbang tinggi. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu. Hanya ini kerinduan dan keinginan kami, gak ada yang lain Tuhan. Biarkan Roh-Mu, ya, jangan pernah ambil Roh-Mu daripada kami. Ku ingin selalu, ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu.
Mari kita angkat tangan kita yuk. Ku ingin selalu. Engkau yang rindu Tuhan, boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Bahwa kami tenggelam lebih dalam lagi. Ku ingin selalu Yes, Lord. Hadiratmu segala-galanya. Jesus, Lord. Yes, Lord. Biar musik naikkan pujian ini kepada Tuhan. Sungguhkah hadirat Tuhan menjadi kesukaan saya dan saudara. Ini waktunya Tuhan buat saya dan saudara. Yuk dekat, makin dekat sama Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Sebab Dialah kota benteng kita, tempat perlindungan kita, menara kita. Jangan pernah ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Kami perlu roh-Mu di dalam hidup kami. Roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan pengharapan.
kuasa kasih-Mu dekat kami, ya dekat kami setiap waktu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Yesus. Semakin tinggi, saat ada badai kami terbang makin tinggi. Kuasa kasih-Mu. Wow, mari bangkit berdiri katakan. Aku, oh Tuhan, bawa kami mendekat. Engkau sudah menjumpai setiap kami. Ada dalam hadirat-Mu menjadi kekuatan yang baru. Akan memasuki semester yang kedua. Badai boleh terjadi, tapi bersama Tuhan kami akan tinggi bagai Raja Wali, mengatasi badai. Karena Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan yang dahsyat, katakan amin. Katakan amin. Yes. Berapa banyak yang bangga punya Tuhan Yesus? Amin. Hari-hari ini dunia biar tergoncang, tapi pelihara iman percaya kita di hadapan Tuhan. Saat kita beriman dan percaya, Tuhan bawa kita melesat bagai Raja Wali. Iman percaya, yes, sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan, sekali Yesus, sekali Yesus. Haleluya. Dasar dari aku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
Tuhan yuk. Siapa dia? DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini, Haleluya. Sebelum duduk berikan tos kanan kiri depan belakang. Engkaulah prajuritnya Tuhan. Haleluya. Kita sudah menyembah Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan.
Perkenanan Tuhan ada di tempat ini, Dia hadir di sini. Dan ini saatnya saya dan saudara kita mau dibentuk semakin serupa dengan gambarannya lewat firman-Nya. Sebab sungguh waktu-waktu ini adalah waktu yang singkat. Tuhan Yesus segera datang. Dia segera datang menjemput saya dan saudara. Kita tidak pernah tahu waktu itu. Tapi satu hal, yuk sama-sama kita tetap setia, tetap cinta sama Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Ya Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, ini janji kami Tuhan. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari yang pria katakan, ku tetap cinta, tetap cinta. Mari yang pria angkat suaramu kepada Tuhan. Mari ganti yang wanita, kita berkata, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama angkat pujian ini, angkat tanganmu, katakan, terlalu banyak, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu kami tidak bisa balas itu semua. Dari apa yang ku miliki, tapi ini janji kami, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku
untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Benar Tuhan, terlalu banyak yang telah Kau buat dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2023, satu semester ini, Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami, Engkau bela kami, Engkau tolong kami menghadapi situasi sulit dalam hidup kami. Engkau Allah yang siap menolong kami, dan terbukti hari ini kami boleh menghadap hadirat-Mu. Itu artinya Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. 6 bulan ke depan kami serahkan dalam tuntunan dan pimpinan-Mu, karena kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tapi bersama dengan Engkau kami bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, mukjizat yang besar bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kau sampaikan firman-Mu biar menjadi berkat bagi umat-Mu. Engkau urapi Tuhan, perkataan perkenanan-Mu turun atas kami. Dan Engkau Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan ke depan. Biarlah Engkau yang bekerja memberi pengertian kepada umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Baik yang berbicara maupun yang mendengar, sama-sama Tuhan berkati. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian Tuhan. Apa kabar? Ya, bersyukur kita sudah mengakhiri satu semester. Betul? Kita hari tanggal 2, jadi kita memasuki semester yang kedua. Gembala Rayon, Ibu Gembala kemarin pertemuan itu mengatakan gini. Kita harus mengevaluasi, katakan evaluasi. Jadi sepanjang 6 bulan ini, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan dengan benar atau belum? Yang pertama adalah bersyukur, katakan bersyukur. Bersyukur kita bisa melewati 6 bulan yang dibilang orang tahun yang berat. Tahun 2023 adalah tahun yang sangat susah kata orang. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewati, amin. Itu artinya Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk menjadi alat yang dahsyat ya. Yang kedua adalah mengevaluasi tanggung jawab kita. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pelayan, sebagai atasan bawahan. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab dengan benar? Kita mengevaluasi seperti apa kehidupan kita di belakang-belakang, bulan belakang. Nah, ke depannya kita harus lebih baik lagi. Amin. Nah, tema hari ini akan saya bawakan adalah sesuai dengan tadi puji-pujian sudah sangat mendukung sekali dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berhasil menghadapi tantangan zaman. Ya, kita akan buka Alkitab kita 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 akan baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan sampai ayat yang ke-7. Boleh dibantu multimedia? Keadaan manusia pada akhir zaman. 1, seperti tadi aja, gak kelihatan. Yang tadi, yang kecil. Ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2, Tiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 6, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Slide berikutnya. Ya, jadi ini keadaan
turun lagi, turun. Ini keadaan akhir zaman. Kalau kita tilik, betul apa betul? Betul apa betul? Apalagi kalau kita lihat berita di TV tentang kriminal. Ini benar-benar terjadi. Kita perhatikan. Jadi makanya kita harus berjaga-jaga di masa yang sukar ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil menghadapi tantangan zaman. Jadi tadi dikatakan tidak memuliakan agama, kalau anak-anak berontak pada orang tua. Memang kayak gini, makanya kita ajar anak-anak kita takut akan Tuhan. Ya, kita tidak bisa hanya mendoakan mereka. Kita juga harus ngasih teladan kebenaran. Kita pagari anak-anak kita dengan doa-doa kita, dengan puasa kita, tapi kita juga memberikan teladan. Katakan teladan. Jadi teladan lebih berbicara daripada perkataan. Ya, ingat itu. Apa yang dilakukan oleh ayahnya atau ibunya itu yang akan dilakukan oleh anaknya. Kamu jangan merokok nak, tapi bapaknya merokok. Gak jadi teladan. Bapak bisa ngomong tapi gak bisa melakukan. Gak bisa seperti itu ya. Jadi ini keadaan. Coba slide berikutnya. Slide lagi. Ya, nih. Nih kelihatan seperti itu. Cinta uang, hamba uang, sombong, pengfinah dan lain sebagainya. Ini terjadi hari-hari ini. Makanya kita harus berhasil untuk menghadapi tantangan zaman ini. Apalagi anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah berhasil di semester 1 ini, mari di semester kedua kita juga berhasil. Katakan amin. Ya. Semua hal di atas, slide berikutnya, semua hal di atas, ya ini akan kita pelajari sama-sama satu-satu. Semua hal di atas itu akan terjadi, akan kita alami atau sebaliknya. Kita akan jadi pemenang atau kita yang melakukan. Pilihan tergantung kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu memilih jadi pemenang. Amin. Ya. Slide berikutnya ya, bagaimana supaya kita berhasil menghadapi tantangan jangan. Yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memiliki kekuatan roh, strong in the spirit. Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 9. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi yang pertama, kita harus memiliki kekuatan roh. Ya, gimana caranya? Caranya adalah Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Allah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Tadi DNA kita apa? Restorasi Pondok Daud, yaitu yang mempunyai gaya hidup. Jadi bukan hanya cuma slogan, tapi gaya hidup artinya kita lakukan setiap hari, setiap saat. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Daniel ini pada saat dalam pembuangan dia tidak ada orang tua, namanya juga dibuang ke Babel. Tetapi karena cintanya kepada hukumnya, slide berikutnya. Ya. Daniel memiliki roh yang luar biasa karena Daniel bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak menajiskan diri. Memakan makanan raja melanggar hukum Allah. Makanan raja identik dengan hal-hal yang mendatangkan dosa. Artinya Daniel menghadapi tantangan dengan kuat. Tadi kita sudah nyanyi, kita harus kuat. WL tadi mengatakan kita harus kuat jadi pemenang. Jadi Daniel itu sendirian di pembuangan, bayangkan. Tetapi karena dia cinta Tuhan, dia memiliki roh yang luar biasa, maka Daniel kuat menghadapi tantangan, bahkan Daniel menang. Bahkan Daniel itu dalam mempertahankan imannya, waduh, dia harus menanggung resiko namanya gua singa. Dia tahu kok, demi didengar surat perintah itu, tapi Daniel tetap melakukannya. Sekarang Bapak Ibu tantangannya apa ke gereja? Aduh hujan, aduh gak punya ongkos, banyak hal alasan tidak bisa ke gereja. Atau mungkin mau sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak bisa. Daniel ini gak ada yang ngajarin,
nggak ada yang bimbing. Tapi karena Daniel ini tuh, Daniel tidak memiliki orang tua untuk membimbing dirinya mengambil keputusan. Tetapi karena kasihnya pada Allah dan hukumnya telah begitu tertanam dalam dirinya, sehingga Daniel melayani Allah dengan sepenuh hatinya dan takut melakukan dosa. Pada saat Daniel dengar perintah bahwa setiap orang yang menyembah Allah selain bukan Allah dari Babel akan dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tetap melakukan hal yang sama. Mungkin kita sedang melakukan kehendak Tuhan terus tiba-tiba mengalami hal yang buruk, hal yang tidak kita kehendaki, mungkin kita berada dalam titik terendah dalam hidup kita. Seperti Daniel harus mengalami gua singa. Saya tidak tahu singa-singa apa yang mungkin menghadapi tantangan, mungkin masalah keluarga, pasangan hidup, pekerjaan. Memang Daniel menghadapi gua singa, tapi pada saat di dalam gua singa, Tuhan sanggup mengatupkan singa-singa untuk tidak memakan Daniel. Artinya apa? Di saat tersulit dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tolong kita kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sering mengalami hal ini Bapak Ibu. Kalau saya saksikan terlalu banyak ya. Tapi itu yang saya sering alami. Tuhan tuh baik banget buat saya. Jadi Daniel ini saya sering banget baca Daniel, saya senang banget. Kenapa? Dia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Daniel tetap cinta Tuhan. Yang di sini ada yang anak yang namanya Daniel. Ini anaknya WL namanya Daniel. Punya kerinduan supaya seperti itu nanti kalau punya iman, betul nggak? Jadi memang harus masuki gua singa, betul? Mungkin Bapak Ibu juga gitu. Aku tuh udah perpuluhan, udah persembahan, udah rajin ke gereja, bahkan udah pelayanan. Tapi aku harus mengalami hal yang buruk. Seperti juga Daniel harus masuk gua singa, tapi percayalah, di saat di situ Daniel justru mendapatkan pertolongan dari Tuhan, betul? Tuhan bisa mengatupkan singa-singa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Singa apa sekarang? Ya, saya tidak tahu permasalahan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tapi percayalah, ayo seperti Daniel. Walaupun diizinkan masuk ke dalam gua singa, dia bisa menang. Bahkan dikatakan musuh-musuh Daniel yang mengfitnahnya itu belum nyampe ke gua. Anak istrinya sudah habis tulang-tulangnya dimakan singa. Tapi Daniel tidak. Kenapa? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ayo berrekonsiliasi dengan diri sendiri. Rekonsiliasi dengan diri sendiri. Ampuni saya Tuhan, banyak hal yang kulakukan yang salah. Rekonsiliasi dengan keluarga, rekonsiliasi dengan Tuhan yang penting. Bahkan mungkin saat ini di sini ada yang mungkin sakit hati, kepahitan. Ayo ampuni, sudahlah. Pasti terjadi pemulihan. Daniel tidak dendam kepada musuh-musuhnya. Tapi Tuhan yang istilahnya pembelaan datang dari Tuhan. Jadi kita kemarin retreat di puncak, pesertanya ada 64. Setelah ibadah malam kita ada rekonsiliasi. Saya minta maaf ke seluruh pengerja, saya, Pak Sulis dan anak-anak saya. Setelah malam terjadi mukjizat Bapak Ibu. Mungkin Pak Utoyo bisa saksi sebentar, silakan. Ada mukjizat yang luar biasa setelah terjadi rekonsiliasi. Bapak Ibu akan mengalami mukjizat kalau kita rekonsiliasi dengan Tuhan, dengan sesama. Ya, salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam. Kami mau cerita sedikit Bapak Ibu kasih Tuhan. Pada hari Rabu kita kan berangkat untuk retreat. Tetapi sebelumnya pada hari Senin saya itu merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam kesehatan saya, karena pada hari Senin itu saya susah buang air kecil, tetapi pengennya buang air kecil terus, tetapi susah. Lantas malam harinya kan kita ngikutin Nusantara Call yang ada di gereja. Jadi saya inisiatif, perkiraan saya itu kalau pengen kencing, pengen buang air kecil, itu yang sudah-sudah itu ntar diikat jempol kakinya juga sembuh gitu loh. Ini adalah saya ikat jempol kaki saya, kanan kiri saya ikat semuanya sampai mati rasa. Jadi sampai di gereja saya buka lagi, saya duduk di sampingnya Pak Supri. Lantas ketika pulang masih terasa. Ya udah, pikiran saya cuman ini paling cuman
gangguan kecil lah, saya bilang gitu kan. Udah akhirnya ketika esok paginya saya berangkat ke kerja, rupanya di kerjaan itu saya buang air kecil tidak bisa. Ketika keluar sedikit, panasnya minta ampun saudara. Jadi kayak air panas gitu ya, yang keluar tuh kayak air panas, panas banget, terlalu panas dan sakit sekali. Ketika pulang pada Selasa, jadi pada Selasanya ketika pulang kerja, saya udah menggigil. Saya bilang ke istri, tolong kerokin saya. Pikir saya juga mungkin masuk angin kan, karena menggigil panas, dingin, demam ya. Dikerokin, setelah dikerokin pun belum ada perubahan. Saya minum obat pada waktu itu, saya minum Budrek, saya minum tolak angin, nggak ada perubahan. Ketika malam harinya saya berpesan kepada anak-anak sama istri, besok bapak nggak bisa berangkat kayaknya, bapak perlu istirahat di rumah, kalian berangkat bertiga saja. Saya ngomong ke anak-anak begitu. Apa jawaban anak-anak? Ya, kalau sudah ngomong gitu berarti hatinya kecewa. Kecewa kenapa? Kenapa bapaknya nggak bisa ikut retreat? Tapi mereka datang bertiga. Ayah akhirnya ya udahlah, besok kita usaha bagaimana caranya supaya kita bisa berangkat. Nah, singkat cerita, pada hari Rabunya kita berangkat. Sekalipun saya masih sakit. Dan ketika habis makan sore itu ya, menggigil, saya masih menggigil saudara. Masih menggigil, masih kedinginan, demam, dan masih terasa sakit. Lantas doa malamnya jam 19.30 saya harus paksa, saya nggak mau kalah, saya paksa, saya harus ikut. Lantas istri punya usul, bapak pakai anduk. Jadi badan saya itu dibelepet pakai anduk, dibelepet tahu ya, dibungkus. Lantas luarnya pakai jaket, orang nggak tahu kalau itu anduk di dalamnya, jadi kelihatan kayak gemuk gitu kan. Jadi orang nggak tahu. Nah, malam singkat ceritanya waktu itu Pak Gembala dan kita lakukan rekonsiliasi. Sesudah itu ya seperti biasa saya masih merasa menggigil. Dan ketika pulang balik lagi ke kamar, Bapak kasih Tuhan, saya buang air kecil lagi. Nah, maaf ya, saya buka agak ngap dikit. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kami buang air kecil, rupanya setelah rekonsiliasi itu, saya bisa buang air kecil banyak. Tapi, ada tapinya saudara, ada sesuatu yang lewat di saluran pembuangan saya. Gerenjel gitu loh, gerenjel tahu nggak gerenjel? Ada benda yang agak kasar itu lewat. Lantas saya penasaran, apa ini? Karena saya penasaran, saya tampung air seni saya tampung di tangan. Lantas setelah saya tampung, saya coba remas, saya remas gini. Benar saudara, ternyata ada pasir-pasir yang keluar dari air seni saya. Saya kan awam masalah kedokteran. Air seni bercampur dengan pasir, apa yang terjadi? Ini ada apa sih? Ketika keluar dari toilet, langsung saya cari Google, ya, Mbah Google katanya. Saya cari tahu ada apa sih buang air kecil disertai dengan pasir. Ternyata di situ dikatakan bahwa batu ginjal yang pecah. Dikatakan batu ginjal yang pecah mengakibatkan buang air kecil campur pasir. Berarti kalau saya simpulkan, berarti kemarin ketika saya demam, ketika saya susah buang air kecil, ketika saya kencingnya dengan rasa yang panas, kesakitan, ternyata itu ada batu ginjal yang ada dalam tubuh saya. Tetapi ketika terjadi rekonsiliasi, rupanya batu ginjal itu Tuhan hancur. Nah, sehingga pada malam itu saya merasakan badan lebih enak. Dan
saya begadang sama anak saya yang terakhir yang cewek itu sampai jam 3 melihat nonton TV sambil lihat-lihatan begitu kan. Lantas badan saya kok udah enak nih. Yaudah saya tunggu dulu. Nah, jam 5 pagi saya memastikan apakah tubuh saya benar-benar sudah sehat atau belum. Saya telanjang, saya buka baju saya keluar balkon. Lantas saya nggak merasakan sedikit pun kedinginan. Karena pada waktu itu kan saya udah sering camping di gunung-gunung, jadi lebih tahan dingin. Jadi, saya sudah sehat. Puji Tuhan. Akhirnya jam 5 itu saya habis dari balkon, saya mandi lagi. Ketika saya mandi udah pakai kaos biasa aja. Saya keluar. Orang-orang mungkin ini kemarin kedinginan, sampai anak saya tuh ngomong, ngaca. Maksudnya apa? Ingat kemarin itu menggigil kayak gini, sekarang nggak pakai baju gitu loh. Jadi Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, walaupun saya nggak tahu kalau pada waktu itu saya itu ada batu ginjal, saya nggak tahu. Tetapi rencana Tuhan dahsyat, sebelum saya tahu Tuhan sudah hancurkan. Amin. Melalui kemuliaan buat yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya Bapak, terima kasih Pak Utoyo. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita ada rekonsiliasi, seperti juga Daniel rekonsiliasi, dia nggak balas dendam kepada orang-orang yang menyakiti, yang memfitnah, bahkan membuat dia masuk penjara, gua singa. Sekarang Bapak Ibu Saudara, ada yang masih kepahitan di sini? Siapa yang pernah sakit hati? Kalau enggak ada, luar biasa. Semua orang pasti pernah sakit hati. Lepaskan pengampunan. Amin. Hidup dalam pengampunan. Contoh ciri orang yang hidup dalam pengampunan, ketemu sama orangnya bisa say hello, bisa pelukan, bisa cipiki-cipiki gitu. Jadi kita harus rekonsiliasi. Salah satu tanda roh yang luar biasa yang dimiliki itu karena juga ada rekonsiliasi dengan Tuhan, dengan sesama dan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita supaya berhasil menghadapi tantangan zaman. Yang kedua kita baca bersama-sama, memiliki karakter yang matang. Mature in character ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri ya. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bagaimana supaya kita berhasil menghadapi tantangan zaman yang kedua? Memiliki karakter yang matang. Kalau karakter yang matang tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, mau dianggap mau enggak, bodoh amat. Jadi matang. Jadi menghadapi hidup juga enggak gampang tergoyahkan. Sekali tadi WL ngajakan sekali Yesus tetap Yesus. Halo cewek-cewek, cowok-cowok di sini cari pasangan hidup. Yang tidak seiman aku, lupa. Yang tidak seiman aku, nah itu apal tuh. Yang tidak seiman aku, karena gini seimbang aja banyak masalah, apalagi enggak, kok jadi ngomongin pasangan hidup ya? Aduh salah nih. Yang tidak seimbang aja banyak masalah, apalagi tidak seiman, udah pasti dijamin. Ada 2 perahu di situ, satu perahu nakulannya 2 nggak bisa, ya. Jadi yang kedua adalah karakter yang matang. Kenapa? Karena kita tantangan zaman ke depan kita tidak tahu seperti apa, betul apa betul? Ini adalah tahun Pilpres 2024 dan hari-hari ini kalau Bapak tahu dunia roh, ilmu dan ilmu persantetan sedang merajalela di Indonesia. Kalau Bapak Ibu nggak kuat-kuat bertahan, kalau kita di dalam Tuhan sih aman, kalau kita nggak membuka celah kita nggak kena. Tapi ayo kita sama-sama miliki karakter yang matang, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena begini, slide berikutnya, Tuhan sedang mempersiapkan panggung dan podium untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Ya, umat para pemenang bisa memerankan peranan mereka dengan maksimal untuk memanifestasikan Kristus di bumi. Anak-anak Tuhan para pemenang memiliki sikap hati yang taat mutlak di segala aspek kehidupan terhadap arahan Roh Kudus sebagai kunci kemenangan. Jadi kita harus tetap
memfokuskan diri kepada arahan Roh Kudus supaya kita menang dengan memiliki karakter yang matang. Mari anak-anak kita didik dengan baik supaya memiliki karakter yang matang. Dia tidak mudah, sekarang kan lagi ada begal, lagi ada pornografi, LGBT dan segala macam. Ayo didik anak-anak kita, lindungi anak-anak kita dengan karakter yang matang. Buat mereka semakin sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan supaya mereka dapat mengalahkan setiap tantangan hidup di masa ini. Jadi tidak mudah mengalami goncangan atau siap menghadapi tantangan, itu namanya karakter yang matang. Jadi tidak hidup berdasarkan emosi, katakan emosi. Tapi tadi dikatakan menguasai diri. Emang kalau emosi terus menyelesaikan masalah? Kan enggak. Udahlah, kita ini banyak kekurangan. Udahlah, kita ini semua tidak ada yang sempurna. Ayolah terima yang lain apa adanya. Anggap yang lain lebih utama. Seperti kemarin kita pas rekonsiliasi itu kami berempat, karena kami walaupun gembala banyak kesalahan juga. Banyak kelemahan juga. Jadi mungkin Bu Titi gak pernah khawatir. Mungkin Bu Titi gak pernah takut. Bu Titi gak pernah punya masalah, siapa bilang? Pernah ada yang bertanya begini, Bu pernah takut gak? Oh pernah. Pernah khawatir? Oh pernah. Pernah punya masalah? Sering. Tapi saya serahkan ketakutan saya pada Tuhan. Saya serahkan kekhawatiran saya sama Tuhan. Dan itu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Itu. Kalau masalah jangan ditanya. Menghadapi Bapak Ibu Saudara, menghadapi pengerja. Sekarang Pak Sulis sub 3D. Di Perwil Pak Sulis juga pengurus. Sekarang di GLII Pak Sulis pengurus. Saya bilang, Papa jangan banyak-banyak jabatan dong. Aduh, kadang-kadang kita udah kebanyakan jabatan, kita mesti hadir ke sini, waktunya habis gitu ya. Ya, jadi kita harus memiliki karakter yang matang supaya kita bisa menghadapi tantangan zaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Slide berikutnya. Ya, kita baca bersama-sama. Hidup kudus, holy in the body ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana supaya kita berhasil menghadapi tantangan zaman? Yang ketiga, hidup kudus. Anak Tuhan, para pemenang slide berikutnya harus memastikan dirinya memiliki tubuh jasmani dan rohani yang bersih. Jaga kekudusan, kesucian, ketulusan pikiran, perkataan, aspek hidup kita tidak bercacat telah di hadapan Tuhan ya. Jadi kita harus jauhi pencemaran terhadap tubuh, jiwa dan roh. Kalau tubuh pasti mungkin aku enggak mencuri, tapi kalau jiwa sifat masih simpan kepahitan itu namanya jiwanya masih salah. Malah simpan kebencian sama orang itu jiwanya masih salah, masih belum kudus. Mulai dari sekarang ayo belajar. Roh tadi kita udah ngomong tentang kekuatan roh ya. Dan kepadanya, Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kain lenan itu perawatannya susah, harus pakai pewangi, harus pakai deterjen yang lembut dan sebagainya. Tapi gini, untuk kita hidup benar, untuk hidup kudus, gampang apa susah? Susah apa gampang? Gampang-gampang susah Bu? Ya, setuju. Tapi mari kita berusaha memakai lenan halus dalam hidup kita. Belajar, karena kita sedang dibawa ke Tuhan ke sana untuk menjadi mempelai Kristus dan kita diizinkan masuk ke dalam surganya Tuhan. Amin. Ya, terus berkilau-kilauan, dikagumi oleh siapapun yang melihat kebaikan kita, kesetiaan kita, ketulusan kita. Nah, baju putih itu cocok dipadukan dengan apa saja. Bapak Ibu pasti semua punya baju putih. Cocok dipakai apa saja, sama hitam boleh, sama merah boleh, sama apa boleh. Artinya apa? Kita bisa berdampingan dengan siapapun, berdampingan dengan orang yang berkata-kata apapun. Bisa dengan suku apapun, orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, bisa semua. Nah, ayo kita belajar, tadi kan bilang tentang pengampunan, ayolah kita berdampingan, kita ada yang sempurna. Ya, kita ada yang sempurna. Mari kita memakai pakaian lenan halus. Hidup kudus, perbuatan orang-orang benar.
Saya undang pemusik. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau cek masing-masing, kita sudah bisa berdampingan dengan orang lain dengan baik, atau masih ya dia mau begitu, ya dia mah. Kalau saya kan baik, kalau saya kan saya dan saya. Ayo, sekarang kita belajar orang lain lebih utama, orang lain lebih mampu daripada kita. Ya, sebagai kesimpulan, bagaimana supaya kita berhasil menghadapi tantangan zaman? Yang pertama adalah baca bersama-sama, memiliki kekuatan roh, memiliki karakter yang matang dan hidup kudus. Bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak Ibu, mari apapun keadaan kita ke depan, kita berkomitmen sama Tuhan. Biarlah Dia yang menjadi perisai dalam hidup kita. Dia menjadi sumber pengharapan dan pertolongan buat kita di 6 semester ke depan ini. Oralabaya sikaralabatakarala. Engkaulah perisaiku saat badai hidup firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, yes Lord. Saat badai janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menentukan berdiri. Yes Lord, ini janji kami di hadapan-Mu di tahun 2023, 6 semester ke depan ya Tuhan. 1 semester ke depan ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Menghadapi 6 bulan ke depan di tahun 2023, kami mau terus mengandalkan Engkau. Engkau akan menjadi perisai buat hidup kami ya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini membutuhkan mukjizat di 6 bulan ke depan, terus minta angkat tangan pada Tuhan, mukjizat terjadi. Terus saat ini biarlah menang menghadapi setiap tantangan jahat, memiliki roh yang luar biasa, karakter seperti Kristus, dan menjaga hidup kudus, sehingga kita mampu menghadapi tantangan ke depan. Huralabaya sikaralabaya. Tuhan, saat ini mengangkat tangan kami buat umat-Mu GBI 300. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat ini mengalami jalan buntu, berikan jalan keluar yang terbaik.
yang mengalami kesesakan Kau berikan kelegaan, yang sedang menantikan jawaban doa Engkau menyatakan dengan mujizat-Mu yang dahsyat, biarlah semua umat-Mu keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Dan Kami membatalkan segala roh-roh yang mencoba mendatangkan cuma umat GBI 3 Raksa, roh kecelakaan, roh maut, sakit penyakit, intimidasi, sumpah serapah, sihir, tenung, kata sia-sia, kami batalkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami gantikan dengan berkat, kami gantikan dengan damai sejahtera, dengan anugerah Allah yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Bukan berdiri dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu, karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita boleh arahkan tangan kita ke Ibu Gembala kita. Kami ini isi hati Tuhan secara khusus yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan kepada Ibu Gembala kami untuk disampaikan kepada kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu sepanjang firman diberitakan, Tuhan sedang membuat gereja-Mu di tempat ini, kami semua menjadi kuat menghadapi tantangan. Kami berdoa bersama-sama buat Ibu Gembala kami sehati sepakat, biar pengurapan dari tempat maha tinggi terus Tuhan curahkan, Tuhan terus curahkan atas Ibu Gembala kami. Semakin lebih dan lebih lagi Tuhan pakai, semakin dahsyat Tuhan. Lewat pelayanan hamba-Mu ada jiwa-jiwa yang dipulihkan, dibangkitkan, dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih, berkati bersama dengan Bapak Gembala kami dan kedua anak-anaknya. Terima kasih, hati kami melimpah dengan syukur pagi ini. Kita yang bersyukur sama-sama katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Berapa banyak kita diberkati pagi hari ini? Lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Katakan kanan kirinya, jadilah pelaku firman Tuhan. Saya percaya kita semua kalau melakukan firman Tuhan, maka mujizat itu ada pada setiap kita. Amin. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, atas nama pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala kita, Ibu Titi. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu dengan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah. Adakah dari antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bisa melambaikan tangan? Yang baru pertama kali hadir? Baru pertama kali hadir, adakah bisa melambaikan tangan? Saya rindu mengenal Bapak Ibu lebih lagi. Tidak ada. Katakan kanan kirinya, minggu depan bawa jiwa. Ya, yang pertama pengumuman hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Vireta dan nanti sore di GBI BSD. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya untuk boleh menjadi berkat di kedua gereja tersebut. Yang kedua, ibadah tengah minggu Rabu 5 Juli 2023 dilakukan secara Zoom jam 19.30, mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam ibadah ini supaya kerohanian kita terus dibangun. Yang ketiga, doa pengerja Rayon 3 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 jam 19.30 di GBI Modern Line. Wajib bagi pengerja yang memiliki badge. Selanjutnya ibadah Yud GBI 3 Raksa di tempat ini Sabtu 8 Juli 2023 jam 19.
Saya mau tanya dulu nih, yang sudah ikut ibadah youth, anak-anak muda coba lambaikan tangan. Oh, ternyata masih banyak yang belum ikut. Coba kita lihat dulu videonya, bisa dilihat. Shalom semuanya, shalom anak-anak muda. Tidak terasa kita sudah masuk di semester yang kedua tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Kita bersyukur 6 bulan pertama Tuhan sudah sertai kita. Masuk di semester yang kedua, masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita punya target BYR 3 Raksa 100 jiwa. Oleh karena itu, saya mau ajak teman-teman semua yang belum join di BYR 3 Raksa untuk sama-sama kita sembah Tuhan di BYR 3 Raksa setiap hari Sabtu Jam 7 malam di GBI 3 Raksa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ayo anak-anak muda bangkit yang belum ikut youth, ayo kita semua bangkit, amin. Jadi ini syutingnya mahal nih, karena syutingnya lagi di puncak. Jadi saya mengajak setiap anak-anak muda yuk hadir, supaya ini kegerakan generasi Yeremia sedang terjadi, jangan sampai ketinggalan. Amin. Yang amin cuma satu. Yang kedua itu sudah nggak tulus biasanya. Maafkan saya. Yang berikutnya ibadah minggu depan tanggal 9 Juli 2023, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak PDM Samuel Sulistia. Kita terus berdoa supaya Tuhan terus tambahkan jiwa, juga Tuhan pakai gembala kita. Yang keenam, baptisan air di bulan ini akan dilakukan pada minggu ketiga setelah ibadah kedua. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis bisa mendaftarkan di counter pelayanan jemaat. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, perawatan gereja dan persembahan persepuluhan. Nanti Bapak Ibu yang mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Dan perlu saya sampaikan juga untuk perawatan gereja kita, kemarin kita sudah dalam 1-2 minggu ini kita perbaiki tempat parkir kita dan lebih representatif, lebih baik, dan kita juga siapkan tempat yang besar. Ada tempat motor di dalam, terus mobil juga sudah bisa banyak. Ya ini semua untuk supaya servis kita menjadi lebih baik kepada Bapak Ibu. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini, buat lawatan-Mu yang terjadi dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami tahu setiap kami yang lemah Kau sedang kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, membawa harapan baru di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita, kami boleh membawa persembahan umum kami, persembahan perawatan gereja, bahkan untuk mengembalikan persepuluhan ya Tuhan. Dan kami percaya setiap apa yang kami tabur pasti kami akan tuai. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu, Yesusku.
memberkati umat-Mu. Di dalam perjalanan akan pulang ke rumah penyertaan perlindungan Allah sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai memberkati hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini, besok, lusa, sampai kekal. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.